tahu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kameranya belum dinyalakan, sekarang semuanya harus dinyalakan kameranya. Mohon maaf ya, ini tadi Ustazah Riris baru ingat kalau harus nge-record. Ini Ustazah Riris record jadi wajahnya kelihatan. Yang ngupil kelihatan nanti ya. Kalau Ustazah Riris putar di YouTube, hanya Zafara. Oke, tadi Ustazah Riris bilang kalau selain hari ini adalah hari Jumat, hari ini yang bertepatan dengan tanggal 2 Oktober, kita juga memperingati hari apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Memperingati hari apa? Rahman, memperingati hari apa? Tahu, Bu. Apa? Tadi saya tanya itu loh, yang pakaian itu loh. Hari apa? Zafara, hari apa Zafara? Hari batik nasional. Lano, hari apa Lano? Hari batik nasional. Oke, Hari Batik Nasional. Ustazah Riris akan memutarkan video tentang Hari batik. Ya. Hari Adildita Putri ini siapa sih? Adildita Putri. Adildita Putri. Nama. Siapa itu? Wah, Nge-lag gitu, Bu. terus kalian juga mau pakai seragam kan nih? Pakai batik semua ya? Iya kak, kita semua kompakan pakai seragam batik. Kipas. Semua emang suka banget sama batik. Wah, hebat. Tapi kenapa kalian semua bisa suka sama batik? Jadi gini kak, batik itu kan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dunia pada tahun 2009. Jadi sudah sewajarnya kalau kita bangga memakai batik. Lagi pula, batik itu punya sejarah yang panjang kak. Sejarah batik Indonesia itu sudah dimulai sejak sekitar tahun 700-an loh. Tapi Oke, nanti Ustazah Riris tanya-tanya ya, batik itu sudah dimulai dibuat pada tahun berapa ya? Jadi videonya Abad 17. perhatikan baik-baik tentang abad ke-17. 2009. Oke, Ustazah Riris lanjutkan. Nanti Ustazah Riris putar videonya sebanyak 2 kali ya. Terus nanti Ustazah Riris akan memberikan pertanyaan seputar tentang batik. Oke, lanjut videonya. kesenian batik baru mulai dikenal secara luas pada zaman Kerajaan Majapahit di sekitar abad 17. Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam, menggunakan alat bernama cantik dan menghasilkan pola-pola tertentu pada kain. Kata batik sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Jawa. Amba yang berarti kain lebar dan tik yang berarti titik. Nah, ternyata batik itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata amba, ombo, sama tik, titik. Nah, kalau ombo artinya kain yang lebar, kalau tik artinya titik. Begitu ya. Lanjut. Titik. Jadi batik berarti titik-titik yang digambar di atas helai kain sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Selama perkembangannya di Nusantara, batik tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Saat ini di Indonesia tercatat ada lebih dari 5.000 motif batik, mulai dari Aceh sampai Papua. Hampir setiap daerah memiliki corak batik yang khas. Nah, sebagai generasi muda Indonesia, kita wajib untuk melestarikan warisan budaya Indonesia seperti batik ini, Kak. Caranya gampang banget kok. Pertama, selalu bangga menggunakan batik. Dengan memakai batik, kita sudah membantu mempromosikannya ke orang lain secara tidak langsung. Akibatnya, batik jadi semakin terkenal dan masyarakat seluruh dunia tahu bahwa batik adalah milik Indonesia. Kedua, mempelajari dan terlibat dalam produksi batik.
Dengan mempelajari dan terlibat dalam produksi batik, kita bisa membantu melestarikannya agar tetap hadir sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, ketiga, mendukung pelaku bisnis batik. Bentuknya bisa dengan membeli atau bahkan membantu memasarkan produk batik hingga ke mancanegara. Dan keempat, memperkenalkan batik sampai kancah internasional. Gunakan berbagai kesempatan saat kita berada di luar negeri untuk memperkenalkan batik. Jadi semua orang di seluruh dunia bisa mengenal batik dan keindahannya. Begitu, Kak. Wah, keren sekali kalian ini. Dan jadi tambah keren karena pakai batik. Yuk, bersama kita melestarikan batik. Oke, itu adalah tadi video seputar asal-usul batik. Sekarang kalian ambil alat tulis kalian sama buku kalian ya. Boleh buku tugas atau boleh buku apapun. Ustazah Riris akan bertanya seputar batik, batik, batik. Oke, I give you 1 minute to take your book. Oke, thank you ya. I hope you guys enjoy it. Abid, take your book please. Silahkan ambil bukunya, Abid. Hope you guys enjoy it. Oke, sudah ambil bukunya? Oke. Kalau sudah semua ambil bukunya, kameranya wajib dinyalakan ya. Dan boleh suaranya dinyalakan. Nanti supaya Ustazah Riris bisa tahu jawaban kalian. Oke? Sudah siap untuk melihat video batiknya sekali lagi? Ustazah Riris nanti akan tanya ya. Oke, Danis, ayo. Oke, siap ya. In 1, 2, and 3. Siji, loro, telu. I hope you guys enjoying. I hope you guys enjoying. Wah, penampilannya luar biasa sekali. Terus kalian juga kompak seragamnya nih. Pakai batik semua ya? Iya, Kak. Kita semua kompakan pakai seragam batik. Yes. Semua emang suka banget sama batik. Wah, hebat. Tapi kenapa kalian semua bisa suka sama batik? Jadi gini, Kak. Batik itu kan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dunia pada tahun 2009. Jadi sudah sewajarnya kalau kita bangga memakai batik. Lagi pula, batik itu punya sejarah yang panjang, Kak. Sejarah batik Indonesia itu sudah dimulai sejak sekitar tahun 700-an loh. Tapi kesenian batik baru mulai dikenal secara luas pada zaman Kerajaan Majapahit di sekitar abad 17. Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat bernama cantik dan menghasilkan pola-pola tertentu pada kain. Kata batik sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Jawa. Amba yang berarti kain lebar dan tik yang berarti titik. Jadi batik berarti titik-titik yang digambar di atas helai kain sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Selama perkembangannya di Nusantara, batik tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Saat ini di Indonesia tercatat ada lebih dari 5.000 motif batik, mulai dari Aceh sampai Papua. Hampir setiap daerah memiliki corak batik yang khas. Nah, sebagai generasi muda Indonesia, kita wajib untuk melestarikan warisan budaya Indonesia seperti batik ini, Kak. Caranya gampang banget kok. Pertama, selalu bangga menggunakan batik. Dengan memakai batik, kita sudah membantu mempromosikannya ke orang lain secara tidak langsung. Akibatnya, batik jadi semakin terkenal dan masyarakat seluruh dunia tahu bahwa batik adalah milik Indonesia. Kedua, mempelajari dan terlibat dalam produksi batik. Dengan mempelajari dan terlibat dalam produksi batik, kita bisa membantu melestarikannya agar tetap hadir sebagai warisan budaya Indonesia.
Nah, ketiga, mendukung pelaku bisnis batik. Bentuknya bisa dengan membeli atau bahkan membantu memasarkan produk batik hingga ke mancanegara. Dan keempat, memperkenalkan batik sampai kancah internasional. Gunakan berbagai kesempatan saat kita berada di luar negeri untuk memperkenalkan batik. Jadi semua orang di seluruh dunia bisa mengenal batik dan keindahannya. Begitu, Kak. Wah, keren sekali kalian ini. Dan jadi tambah keren karena pakai batik. Yuk, bersama kita melestarikan batik. Oke, sekarang pertanyaan dari Ustazah Riris yang pertama. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal berapa? Langsung ditulis jawabannya. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal berapa? Langsung ditulis jawabannya ya. Soalnya tidak perlu ditulis. Oke, sudah menuliskan jawabannya? Oke, lupa Ustazah Riris di mute ya, ini sama Ustazah ya. Sebentar. Oke, sudah menjawab pertanyaan yang pertama? Sudah dijawab? Sudah. Oke, nanti kita itukan ya jawabannya, kita cocokkan bersama-sama. Langsung Ustazah Riris nilai, terus kita kuis atau game ya. Berikutnya yang nomor 2. Sebutkan alat dan bahan untuk membuat batik. Sebutkan alat dan bahan untuk membuat batik. Siapa itu yang coret-coret? Oke, sebutkan nomor 2 ya. Alat dan bahan untuk membuat batik. Oke, sudah dijawab? Sudah. Oke, yang berikutnya, batik mulai dikenal pada zaman apa? Pada zaman kerajaan apa? Dan abad berapa? Pada zaman kerajaan apa? Dan abad berapa? Siapa, Bu? Pertanyaannya, Ustazah Riris ulangi yang nomor 3. Batik mulai dikenal pada zaman kerajaan apa dan pada abad berapa? Kerajaan apa dan abad berapa? Harus tahu ini pengetahuan ya. Pada zaman kerajaan apa mulai dikenal dan mulai dibuatnya dan abadnya abad berapa? Tadi sudah ada. Nanti Ustazah Riris putarkan deh sekali lagi supaya tahu jawabannya. Tapi harus jujur loh ya, kalau salah coret. Oke. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keempat. Batik berasal dari 2 kata. Apa dan apa? Batik berasal dari 2 kata. Apa dan apa? Jawab tulisan. Ya, nanti Ustazah Riris tanyain lo ya. Nanti di cross check jawabannya. Benar berapa, salahnya berapa. Oke. Oke, sudah. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan satu saja cara untuk melestarikan batik. Sebutkan satu saja cara untuk melestarikan batik. Oke, sudah?
Oke, time is up. Waktune wis entek ya. Sekarang kita putar bersama-sama sekali lagi untuk cek jawabannya. Yang nomor 1 dulu, karena tadi yang nomor 1 nggak ada. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal berapa? Ada yang tahu angkat 2 tangan? Oktober. Tanggal berapa? 2 Oktober. 2 Oktober. Benar sekali, tanggal 2 Oktober. Yang jawabannya selain 2 Oktober dicoret, berarti salah jawabannya. Berikutnya, pertanyaan yang nomor 2. Batik, sebutkan alat dan bahan untuk membuat batik gitu ya. Nah, pertanyaan yang nomor 2 ini kita harus lihat videonya supaya nggak salah ya. Kan tadi, terus kalian bikin paket seragam kan nih? Pakai batik semua ya? Iya kak, kita semua kompakan pakai seragam batik. Soalnya kita semua emang suka banget sama batik. Jadi batik itu kan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda dunia pada tahun 2009. Jadi sudah sewajarnya kalau kita bangga memakai batik. Lagi pula, batik itu punya sejarah yang panjang, Kak. Sejarah batik Indonesia itu sudah dimulai sejak sekitar tahun 700-an loh. Tapi kesenian batik baru mulai dikenal secara. Nah, sebentar, sebelum menjawab yang nomor 2, kita menjawab yang nomor 3 dulu. Batik mulai dikenal pada zaman kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit pada abad berapa? 17. Nah, pada abad 17. Jadi jawabannya adalah kerajaan Majapahit dan pada abad 17 ya. Majapahit. Nah, oke, lanjut. Terus pada zaman kerajaan Majapahit di sekitar abad 17. Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin alam menggunakan. Oke, ini jawaban dari soal nomor 2. Sebutkan alat dan bahan untuk membuat batik. Jadi apa aja alat dan bahannya untuk membuat batik? 1 apa? Canting. Bahannya apa? Kalau canting alatnya? Kain. Terus apa lagi? Yang paling penting. Nah, cairan lilin malam ya. Sama satu lagi yang penting juga adalah kompor atau alat untuk mencairkan lilinnya ya. Kalau nggak ada kompor atau alat untuk mencairkan lilinnya ya nggak bisa dibuat batik. Jadi yang nomor 2 jawabannya adalah alatnya ada canting, ada kompor. Bahannya ada cairan lilin malam sama kain ya. Oke, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4. Batik itu berasal dari bahasa apa? Bernama cantik dan menghasilkan pola-pola tertentu pada kain. Kata batik berasal dari kata dalam bahasa Jawa. Ambar yang berarti kain lebar dan jadi berarti batik itu berasal dari kata dalam bahasa Jawa, yaitu 2 katanya apa? Ambar. Dan satunya lagi apa? Tik. Nah, ambar artinya kain yang lebar, sementara tik itu artinya titik ya, gitu ya. Tik yang digambar di atas helai kain sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Selama perkembangannya di Nusantara, batik tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Saat ini di Indonesia tercatat ada lebih dari 5.000 motif batik, mulai dari Aceh sampai Papua. Hampir setiap daerah memiliki corak batik yang khas. Nah, sebagai generasi muda Indonesia, kita wajib untuk melestarikan warisan budaya Indonesia seperti batik ini, Kak. Caranya gampang banget kok. Pertama, selalu bangga menggunakan batik.
Selalu menggunakan batik. Membantu mempromosikannya ke orang lain secara tidak Membantu mempromosikan. dan masyarakat seluruh dunia tahu bahwa batik adalah milik Indonesia. Kedua, mempelajari dan terlibat dalam produksi batik. Dengan mempelajari dan terlibat dalam produksi batik, kita bisa membantu melestarikannya agar tetap hadir sebagai warisan budaya Indonesia. Artinya Nah, ketiga, mendukung pelaku bisnis batik. Bentuknya bisa dengan membeli atau bahkan membantu memasarkan produk batik hingga ke mancanegara. Dan keempat, memperkenalkan batik sampai kancah internasional. Gunakan berbagai kesempatan saat kita berada di luar negeri untuk memperkenalkan batik. Jadi, semua orang di seluruh dunia bisa mengenal batik dan keindahannya. Begitu, Kak. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir, cara melestarikan batik. mempromosikan. Oke, membantu Menggunakan batik. apa? Cara melestarikan batik. Menggunakan batik. Oke, menggunakan batik. Terus apa lagi kira-kira cara melestarikan batik? Ayo apa? Membeli Produk Indonesia. membeli produk Indonesia, salah satunya batik. Oke, dari 5 pertanyaan tadi, siapa yang benar semuanya? Angkat tangan. Oh, Ada Rahman, terus ada Zafara, terus ada siapa lagi? Oke, nanti Ustazah Riris record ya. Sekarang yang salah satu. Siapa yang salah satu? Oh, Ezio tadi benar semua. Aku salah satu. Oke, Lano, Alvin, Fawas, salah satu. Rifki, salah satu. Ini Dani, salah satu. Berikutnya, sekarang yang salah 2. Yo, harus jujur, kacang hijau ya. Yang salah 2. Oke, Nadine, terima kasih jujur. Rafas, terima kasih sudah jujur. Altaf, sudah jujur, terima kasih. Salah 3. Salah 3. Oh, enggak ada. Alhamdulillah ya. Salah 4. Salah 5 atau salah semuanya? Ada di bagian. Oke, enggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Ustazah Riris stop share. Enggak ada. Nah, sekarang gamenya adalah Ustazah Riris akan memberikan challenge ke kalian karena hari ini adalah Hari Batik Nasional. Sementara kalian kan sudah terlanjur memakai baju olahraga seperti Ustazah Riris ya. Sekarang Ustazah Riris kasih waktu kalian cepet-cepetan ambil kain batik atau baju batik kalian ya. Cepet-cepetan ambil baju atau kain batik. Nanti ditunjukkan di layarnya. Setelah hitungan ketiga baru ambil. Apa? Setelah hitungan ketiga ya. Oke. Dipakai tak, Bu? Apa? Dipakai tak? Dipakai boleh. Oh ya, memakai apa? Ambil baju batik kalian boleh pakai. Setelah hitungan ketiga nggak boleh mencuri start ya. Oke. Lorong. Ayo. Kecil semua yang nggak bisa dipakai. Ayo, ambil Bu, sudah. batikku kecil semua. Oke, kalau kecil semua dibuka ajanya nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Pokoknya diambil. Ayo, Moreno, Dani, Sultan. punya baju batik. Adiknya, ayo. Oke, aku. Oke, yang pertama pakai. Ayo, Taf, dipakai. Taf. Ezio, mana batikmu, Ezio? Ezio, mana batikmu? Ayo diambil. Nggak punya. Oh, nggak punya batiknya. Rafa, Altaf. Berarti yang menang adalah Rafa dan Altaf. Altaf, silakan wajahmu Altaf.
Oke, Sultan sudah. Oke, sekarang semuanya harus ambil paling tidak batiknya, boleh baju, boleh kain. Ayo sekarang. Silakan ambil baju atau kainnya. Batik ditunjukkan ke layarnya ya. Jangan keluar. Oke, Sultan keren. Tas tunjukkan mana tas batikmu, Taf. Ustaz dari Riz perbesar ini wajahnya Altaf. Ekspresi gaya, Taf. Ini pemenangnya ya. Pemenang Hari Batik Nasional. Selamat untuk Altaf. Tunjukkan ke kameranya sayang. Oke, batik terbaiknya Alfa. Keren. Ustaz dari Riz kasih aplaus untuk Altaf ya. Sudah dengar suara tepuk tangan? Oke, terima kasih. Terima kasih Altaf. Nah, sekarang loh, Fit, itu bukan batik sayang, baju kotak-kotak itu. Aduh, sudah lama nggak sekolah. Oke, dari kita akan pin satu persatu ya. Itu baju kotak-kotak. Maksudnya ditunjukkan ke layar besar. Harus membawa batik yang pertama Fawas. Ayo Was, tunjukkan batikmu Was. Oke, thank you Fawas. Kalian sudah lihat wajahnya Fawas. Oke, terima kasih Fawas. Berikutnya Lano, mana batiknya Itu No? kan baju kotak-kotak, Vin. Nggak punya batik, astagfirullahaladzim. Nggak punya batik. Oke, Alvin, mana batikmu, Vin? Salah. Batikmu Moreno, tunjukkan batikmu ke Alvin layar. salah, Rek. Oke, terima kasih. Berikutnya Rafa tadi sudah, Altaf sudah. Zafara, tunjukkan batikmu ke layar Zafara. Oh, nggak punya. Sultan, Sul, tunjukkan Sul batikmu, Sul. Ustaz dari spin videonya. Masa nggak punya baju batik, Bu? Juragan batik kan Abid? Mana Abid ini? Anya, tunjukkan batikmu, Nyak. Oke. Ini milik ibu. Sekarang, nah kita sudah memperingati Hari Batik secara online ya, melihat videonya batik. Kita sudah menjawab pertanyaan seputar batik. Berikutnya game batik yang dimenangkan oleh Altaf sama Rafa ya, karena dia cepet ambilnya sampai batiknya itu baju dipakai di kepalanya Altaf itu ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke materi kita ya. Materi kita untuk hari Jumat adalah hafalan surat-surat pendek, hafalan target, hafalan untuk keberuntungan. Siapa yang belum hafalan doa keselamatan? Sudah. Yang belum Ustaz Haris panggil hafalan ya. Kita baca bersama-sama dulu. Silakan ambil buku ibadah praktisnya. Buku ibadah praktisnya diambil. Sudah diambil buku ibadah praktisnya. Oke, kita baca bersama-sama hafalan kita. Hafalan kelas 5 ya. Buku di ibadah praktisnya halaman 23. Semuanya dibuka halaman 23. Kok aku matanya dengar aku. Ya. Sampun, sudah? Oh. Oke, kalau sudah Nadine sudah lihat bukunya? Nadine, coba Ustaz harus cek. Fawas, bukunya mana Fawas? Lano, bukumu mana Lan? Ibadah praktisnya ditunjukkan ke layar. Rahman, Anya, Altaf, Rifki, Zaki Anwar, Sania Febiola, Ferry, Anindya Putri. Sudah. Semuanya dinyalakan kameranya, tidak ada yang dimatikan ya. Oke. Siapa ini? Altaf. Altaf nggak bisa di-unmute kah suaranya? Altaf mana Altaf ya? Oke, sebentar ya. Altaf.
Oke, kita baca bersama-sama. Mungkin error ya, terkendala gangguan. Doa mohon keselamatan. Sudah dibuka, mohon keselamatan. Udah. Oke, setelah hitungan ketiga, Wahid, Isnen, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa Rahmatan indal maut. wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wa afwan minal hisab. Oke, hampir semuanya di sini sudah membaca ya. Yang belum apa sayang? Halaman berapa, Bu? Aku lupa. Halaman 23. 23. Ferry, ada Ferry? Fer, bisa baca Fer? Doa mohon keselamatan atau bukunya ditutup? Ferry sudah bisa? Ferry. Kita panggil Ferry ya bersama-sama ya. Ini ada videonya tapi kok Ferry. Kok mati videonya ini? Aduh. Keselamatan ya, Bu. Ya, doa keselamatan. Semuanya didengarkan. Mau hafalan. Ayo Fer, dinyalakan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fit dina wa afiyatan fit jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan Qoblal qabla mauti wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal mati wa min alaina fi sakaratil maut wa janatan minari wa afaman indal hisab. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Ferry. Ferry dilancarkan lagi ya. Rafa Hasanur Akbar. Ayo Rafa. Doa keselamatan. Oke, Rafa tidak ada on cam. Altaf, di mana kamu Altaf? Taf, ayo kita panggil bersama-sama. Altaf. Ya. Altaf, ayo Taf, baca doa keselamatan. Wahid, Isnen, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan Lal maut qoblal maut wa rahmatan indal maut wa ma'firatan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata
Najata minan minal nari wa afwaid afwa innal Oke, wa afwaid al-hisab. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hafalannya kita lanjutkan Jumat lagi. Untuk Jumat depan, target hafalannya adalah doa mohon keteguhan hati. Sudah banyak yang sudah kelas 5 Nabi Ismail ya. Kalau sudah doa keteguhan hati, sholawat tibil qulub. Allahumma sholli. Nah ini hafalan yang terakhir ya, yang ketiga ya. Kita baca bersama-sama sholawat tibil qulub, suaranya yang keras. Supaya dapat syafaat dari sholawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya apa? Allahumma sholli wa sallim. Hitungan ketiga, wahid, isnan, salasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tanpa Bu Riris. Oke, terima kasih banyak. Belum Ustaz Riris akhirin 10 menit waktunya untuk time ya. Waktunya kita untuk kegiatan literasi. Kegiatan literasi kita adalah menulis hikmah apa yang kita dapatkan dari sahabat-sahabat Nabi. Kalau minggu yang lalu Ustaz Riris memutarkan sahabat Nabi yang bernama siapa? Yang Usman bin Affan. Usman bin Affan. Usman bin Affan yang hotelnya bagus sekali ya. Sekarang Ustaz Riris lanjutannya dari minggu kemarin akan memutarkan video tentang siapa Rahman? Walid bin Walid. Walid bin Walid. Ustaz Riris putarkan. Lihat baik-baik, disimak, nanti menulis hikmah apa yang bisa kita ambil dari Khalid bin Walid. Kalau dari Usman bin Affan, hikmahnya apa sayang? Hikmah apa yang bisa kamu ambil? Sering bersedekah. Bersedekah ya. Sekarang yang Khalid bin Walid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Khalid bin Walid adalah panglima perang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kehebatannya, dia lalu dijuluki Syaifullah atau pedangnya Allah SWT. Dia seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan pemimpin pasukan yang selalu mendapat bantuan Allah SWT. Dalam peperangan, dia tak pernah terkalahkan, baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Ia memiliki ide yang cerdik dan pintar, keperkasaan yang tiada tara, dan taktik yang hebat. Ia termasuk salah seorang sekretaris atau juru tulis Rasulullah SAW. Ayah Khalid bernama Walid bin Mughirah yang memiliki gelar Abusa. Ia adalah seorang hakim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ia juga salah seorang
tingkat kemuka suku Quraisy. Kekayaan yang dimilikinya sangat banyak, sampai seluruh suku Quraisy mesti berkumpul untuk membus Ka'bah dengan kiswah. Sementara ia cukup sendirian saja melakukannya. Ia termasuk orang yang mengharamkan minum khamar atau arak di masa jahiliyah. Ia seperti masuk Islam pada saat berusia sangat lanjut. Akan tetapi ia paling memuji Islam dan membenci dakwahnya sampai ia meninggal pada 3 bulan setelah hijrah. Khalid bin Walid juga adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan menjadi pahlawan suku Quraisy. Ia banyak terjun dalam berbagai perang seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Dia ketika hidayah Allah datang, Allah SWT menginginkan kebaikan untuknya dengan memasukkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Kisah Khalid bin Walid telah berlaga di berbagai peperangan. Tak sejengkal pun bagian tubuhnya melainkan terdapat cap syuhada, yaitu bekas gesekan pedang atau tusukan tombak akibat peperangan. Ia berkata, atau aku diberi kabar gembira dengan kelahiran anakku, tidaklah lebih aku sukai daripada malam yang sangat dingin dalam barisan pasukan kaum Majid. Di saat paginya aku berhadapan dengan musuh. Lalu seperti apa kesalahannya? Tonton video ini selesai. Namun sebelum lanjut, kami baru buku kisah ini dengan cara klik dan subscribe. Dahulu Al-Walid bin Walid Islam daripada Khalid. Jadi ketika Rasulullah ke kota Mekah dalam misi umrah Ramadan, Walid mencari-cari saudaranya Khalid, tapi tidak menemukannya. Ia pun menulis surat kepada saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, seorang yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah SAW tentang dirimu. Beliau bertanya, mana Khalid? Aku menjawab, semoga Allah memberikannya hidayah. Beliau bersabda lagi, orang seperti Khalid dan mengenal Islam, andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhan yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Berdekatlah wahai saudaraku untuk menjemput pulang-pulang kebaikan yang sempat luput darimu. Lalu Khalid bin Walid pun menerima surat dari saudaranya itu. Surat itu dibacanya dengan seksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid semakin matang mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama. Ia berkata dalam hatinya, demi Allah, sungguh jalan inilah yang lurus. Sungguh dia Muhammad memang benar-benar seorang Rasul. Sampai kapan? Demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanku. Pada malam itu, Khalid bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tak ada tanaman dan tak ada air. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun, Khalid berkata dalam hatinya, sungguh ini yang baik. Khalid keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah SAW. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan kedua matanya. Lalu Khalid mempersiapkan kudanya. Ia mulai melangkah. Tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman bin Talhan yang merupakan sahabat dekatnya. Yang menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah SAW. Ternyata Utsman menerima ajakannya. Akhirnya keduanya pergi dengan tujuan yang sama. Mereka berangkat sampai tiba di Madinah. Di jalan sebelum bertemu Rasulullah, Khalid bertemu dengan saudaranya Al-Walid. Al-Walid berkata, cepatlah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengetahui kedatanganmu dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sudah menunggu kalian. Mereka lalu mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah SAW. Khalid lebih dulu masuk dan ia segera menyampaikan salam kepada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dengan wajah berseri. Khalid segera berucap, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Rasulullah SAW bersabda,
mari ke sini. Ketika Khalid bin Walid sudah mendekat, Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu, dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawa kepada kebaikan. Khalid berkata, wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran, maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku. Rasulullah SAW bersabda, Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu. Khalid telah melanjutkan, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalan. Sejak hari itu, Rasulullah SAW tak pernah memberi sesuatu pun kepada para sahabatnya lebih banyak dari yang diberikan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid telah resmi masuk Islam. Ia membelakangi Tuhan nenek moyangnya dan seluruh bentuk pujian kaumnya. Bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya, ia menyongsong dunia baru. Pada saat pembebasan Mekah, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk masuk ke Mekah dari arah atas. Khalid dan orang-orang bersamanya masuk ke Mekah dari tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata ada oleh beberapa orang di antara mereka ada Sofyan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Mereka menghalangi Khalid untuk masuk dan bahkan menghunus senjata serta melemparinya dengan ketapel. Khalid selalu mengobarkan semangat sahabat-sahabatnya dan memerangi kaum kafir Quraisy tersebut. Keempat orang kafir Quraisy mengambil ajalnya, sementara 2 orang kaum muslimin menunggu syahadat. Patung berhala Uzza, yaitu Tuhan sesembahnya orang Arab Jahiliyah, terletak di daerah Najran. Suku Quraisy, Kinanah dan Mudhar sangat mengagungkannya. Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Kemudian ia naik atas bukit yang terletak di dekat sana, lalu ia segera menghancurkan berhala Uzza. Setelah kembali, Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang kau lihat? Khalid menjawab, aku tidak melihat apa-apa. Ketika Khalid sampai ke tempat itu, dari dalam ruangan tempat bisa dihancurkan, keluarlah seorang wanita hitam yang menunaikan rambutnya sambil menampilkan tanah ke kepala. Oleh segera mengayunkan pedangnya dan berakhirlah hidup wanita itu. Ya Allah, Khalid lagi ngapain itu? Kita lanjutkan ceritanya ya. Aku lihat Allah telah kemudian Khalid menghancurkan rumah atau ruangan tempat Allah itu. Lalu ia ambil seluruh harta yang ada di sana. Setelah itu ia kembali. Ia ceritakan kepada Rasulullah semua hal yang terjadi. Rasulullah SAW bersabda, itulah Uzza, dan tidak akan pernah disembah lagi untuk selama-lamanya. Itu Nah, dari kisah ini sudah menjadi pelajaran dan Bu Riris. Mari kita besok Bu Riris. Ya. Ini kelas apa, Bu? Kenapa? Tasya, kamu kesasar itu. Kelas 5 Nabi Ismail ini, Tasya. Kapan nih? Apa itu Nabi Saleh meeting? Loh, sudah 1 jam tadi, sudah setelah selesai senam. Ya sudah, gini aja. Oke. Ya sudah, Rasya, nggak apa-apa. Oke, ikuti ya, Sya, nggak apa-apa, wes. Oke, dan kita sudah melihat videonya tentang hari valid ya. Seperti biasa untuk kegiatan literasi di hari Jumat, Rahman kalau nggak boleh makan ketika belajar, Man. Oke, seperti biasa setiap hari Jumat kita ada kegiatan literasi. Ya, literasinya kalau biasanya membaca, kalau sekarang kita melihat video terus membuat hikmah apa yang bisa kalian ambil. Silakan setelah ini kalian boleh istirahat. Setelah istirahat kalian menulis di buku tugas kalian hikmah yang bisa kalian
ambil dari Khalid bin Walid. Ya, paham tuh? Paham tuh? Fahimna. Oke, Ustaz Riris tutup ya. Semoga yang kalian lakukan hari ini bisa bermanfaat. Sebelum ditutup, kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Khusyu'an. Pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Jangan lupa lihat di Google Classroom tugas-tugasnya. Dadah.